Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 10, minggu ini Ibu akan membahas soal-soal tentang bab 1. Nah, materi kita udah selesai bab 1. Sekarang Ibu akan membahas soal-soal yang belum pernah Ibu kasih contoh di contoh soal pada saat Ibu memberikan materi. Oke. Perhatikan di sini ada belasan soal ya, Nak, ya, lumayan banyak. Contoh soal nomor 1 di sini tentang persamaan linear dulu ya, atau fungsi linear dulu. Jika diketahui fungsi ini x dirumuskan dengan 4x dikurang 3 dengan df atau domain dari fungsi f-nya adalah x, demikian sehingga negatif 2 kurang dari x kurang dari sama dengan 3, di mana x-nya anggota bilangan bulat. Nah, tentukanlah RF atau rank fungsi atau daerah hasilnya. Oke, cara mengerjakannya perhatikan. Kita ambil fungsinya ini bisa kita tulis dalam bentuk fungsi seperti ini, Anak, ya. Berarti fx sama dengan 4x dikurang 3. Nah, perhatikan di sini daerah asalnya itu dimulai dari min 2 sampai 3. Tapi kalian lihat di sini min 2-nya ini tidak ada sama dengan, artinya min 2-nya tidak masuk. Berarti kalau min 2-nya tidak masuk, berarti kita mulai dari min 1. Min 1, 0, 1, 2, 3. 3 di sini ada sama dengan, maka di sini 3-nya ikut masuk ya. Jadi kita mulai dari negatif 1. Negatif 2-nya tidak ikut. Nah, yang selanjutnya kan adalah negatif 1. Negatif 1 yang ikut ya. Oke. Negatif 2 tidak ikut karena tidak ada sama dengan. Baik, kita masukkan x-nya sama dengan min 1. Berarti di sini kita ganti nih f x-nya kita ganti min 1 sama dengan, nah di sini juga x-nya kita ganti dengan min 1. Berarti 4 dikali min 1 dikurang 3. Ini Ibu nulisnya apa ya? Lanjut ya, sebenarnya tidak boleh kayak gini, harusnya ke bawah. Tapi untuk menghemat tempat tidak apa-apa. Jangan ikuti Ibu ya. Oke, berarti kita kalikan 4 dikali min 1 berarti min 4 dikurang 3, berarti min 4 dikurang 3 sama dengan min 7. Nah, Ibu rasa untuk selanjutnya kalian pasti bisa mengerjakan sendiri ya. Jadi selanjutnya x-nya kita ganti 0, x-nya kita ganti 1, sampailah x-nya kita ganti dengan 3. Nah, di sini menghasilkan min 7, min 3, 1, 5, 9. Nah, inilah yang disebut dengan rank atau daerah hasil. Nah, ini rank ini berarti kita tampilkan dalam bentuk apa ya? Di data satu persatu. Jadi rank itu bisa dalam bentuk notasi. Notasi itu seperti ini. Bisa juga dalam bentuk di data satu persatu seperti ini. Tergantung soalnya minta seperti apa. Nah, biasanya kalau pilihan ganda itu kalian tinggal lihat tampilan pilihannya, apakah di data satu persatu ataukah model notasi seperti ini atau intervalnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya optionnya minta interval ya kalian kerjakan pakai cara interval. Tapi kalau optionnya di data satu persatu berarti kalian harus mencarinya satu per satu. Baik, nomor 2. Nah, nomor 2 di sini kita disuruh menggambar grafik fungsi nih kayaknya nih. Jika diketahui fungsi gx sama dengan 2x tambah 4, jadi fungsi bukan hanya bisa fx ya, Nak, gx juga bisa dengan dg. Nah, perhatikan kalau fungsinya f maka domainnya df. Kalau fungsinya g maka domainnya dg ya. Jadi nanti kalau hasilnya berarti apa? RG ya, Nak, ya. R kan rank ya. Berarti untuk domainnya X demikian sehingga negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, X-nya anggota bilangan real. Kita disuruh menggambar grafik fungsinya. Nah, kalau disuruh menggambar kita cukup mengambil ujung-ujungnya saja ya, karena kita menggambar bukan mendata satu persatu. Tapi kalau optionnya itu disuruh mendata satu persatu, mau tidak mau kita harus cari satu persatu. Nah, tapi kalau hanya menggambar kita hanya memerlukan ujung ini dan ujung ini saja. Oke, kita ambil x-nya negatif 1, perhatikan. Masukkan x-nya negatif 1 berarti gx, berarti g negatif 1 sama dengan ininya x-nya kita ganti juga dengan negatif 1, berarti 2 kali negatif 1 ditambah 4. Nah, sama nih kayak seperti yang tadi, 2 dikali negatif 1 negatif 2 ditambah 4 berarti negatif 2 tambah 4 sama dengan 2. Kemudian ujung yang satunya kita ambil juga nih,
Bu, kalau tadi Bu, kalau ujungnya di sini tidak ada sama dengan, ininya tidak diambil. Ya, karena apa? Karena dia minta di data 1/1, berarti min 2-nya memang tidak masuk. Tapi kalau digambar, walaupun ini tidak ada sama dengan, kita ambil saja. Nanti di gambarnya kita lambangkan dengan bulatan kosong seperti ini ya. Oke, Ibu lanjut ya. Jadi kalau di data 1/1 yang tidak ada sama dengannya, tidak perlu diambil. Tapi kalau disuruh menggambar ada sama dengan atau tidak ada sama dengan, kita ambil dua-duanya ya. Oke, berarti kita masukkan X-nya sama dengan 2, berarti G2. G2 sama dengan X-nya kita ganti 2, berarti 2 dikali 2 ditambah 4. Berarti 4 ya ini. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, oke, cara menggambarnya X-nya min 1, Y-nya 2. X-nya min 1, Y-nya 2. Nah, perhatikan di sini dia ranknya nih. Nah, di sini hasilnya 2 ya. Jadi gambarnya di sini. Kalian perhatikan di sini ada sama dengan kan min 1-nya. Nah, min 1-nya ada sama dengan menyebabkan 2-nya ini jadi penuh. Nah, di sini dia penuh nih. Ya, karena ada sama dengan berarti dia penuh. Kemudian kalau ini X-nya 2, Y-nya 8, X-nya 2, Y-nya 8. Perhatikan ya nak ya, Ibu tidak menghitung satu persatu karena tadi gambar Ibu ini sebenarnya kurang nih, tapi udahlah Ibu ambil titik paling atas itu 8 ya. Nah, jadi kalau X-nya 2, Y-nya 8. Nah, di sini kosong. Mengapa? Karena di sini 2-nya kan tidak ikut. Ya, 2-nya tidak ada sama dengan, maka di sini 2-nya kosong. Nah, kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, jadilah ini grafik fungsinya ya. Oke, soal nomor 2. Kita pindah nomor 3. Nah, nomor 3, tentukan daerah hasil atau rank fungsi dari fungsi f(x) sama dengan 3/2x dikurang 3 dengan domainnya sekian. Nah, ini contoh penyelesaian ketika ranknya diminta hanya menggunakan interval, bukan di data satu persatu. Oke, kalau tadi ini hasilnya minta di data 1/1, makanya kita cari ini satu-satu ya. Nah, tapi ketika dia minta daerah hasilnya hanya berupa interval saja, seperti tadi kita cukup mengambil ujung ini dan ujung ini saja yang kita masukkan. Oke, masukkan ya. Baik, ini X-nya sama dengan min 2, sama dengan min 2. Perhatikan, walaupun dia tidak ada sama dengan, kita ikut masukkan. Karena apa? Karena dia berupa interval, nanti intervalnya tinggal kita tidak kasih sama dengan juga. Tapi kalau di data satu persatu, seperti nomor 1 tadi, kalau tidak ada sama dengannya, ininya tidak usah ikut ya. Oke, baik, kita masukkan X-nya negatif 2, berarti F, nih masukkan nih, F negatif 2 sama dengan 3/2, X-nya diganti dengan negatif 2, dikurang 3, dikurang 3. Oke, ini kan bisa kita coret ya nak ya. 2 dengan 2 kan, dapatnya min 1 ya. Berarti min 1 dikali 3, min 3. Maka di sini jadinya min 3 dikurang 3. Min 3 dikurang 3 sama dengan min 6. Baik, kita ambil ujung yang sebelah kanan. Oke, X-nya sama dengan 6. Kita ganti X-nya sama dengan 6 nih. Berarti di sini 3/2 dikali 6 dikurang 3. Sama ini juga bisa kita coret, 6 dibagi 2 dapat 3. 3 dikali 3 9 dikurang 3. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Oke, udah kita dapatkan ujung kiri dan ujung kanan. Nah, perhatikan, tinggal kita masukkan ke interval. Jadi ini dia minta bentuknya dalam interval. Jadi nanti di soal pilihan ganda bisa berupa minta di data satu persatu, bisa juga diminta dengan interval saja. Nah, kalau interval seperti ini nuliskannya. Ya, berarti ranknya sama dengan rank, ingat pakai Y ya, kalau domain pakai X. Berarti Y demikian sehingga, nah antara min 6 dengan 6, berarti kan yang lebih kecil min 6 dulu. Berarti min 6 kurang dari, nah perhatikan di sini nih min 2 ini kan tidak ada sama dengannya, mengakibatkan min 6 pun tidak ada sama dengan tuh. Berarti min 6 kurang dari Y kurang dari sama dengan 6. Nah, di sini 6 asalnya kan dari sini ya. 6 ini ada sama dengan kan? Nah, mengakibatkan 6 ini juga ada sama dengan tuh.
ada sama dengannya. Jadi Y-nya anggota bilangan real. Nah, inilah contoh rank yang minta dalam bentuk interval ya. Kalau yang ini berarti rank dalam minta di data 1/1, maka kita cari 1/1. Oke, kita lanjut untuk nomor 4. Kalau tadi kita menentukan daerah hasil, daerah asalnya ada, kita disuruh menentukan daerah hasil. Nah, sekarang dibalik. Bagaimana kalau daerah asal yang ditanya, daerah hasilnya diketahui. Nah, seperti contoh nomor 4. Tentukan daerah asal grafik fungsi fx sama dengan setengah x tambah 1 dengan daerah hasilnya, ini RF-nya y, demikian sehingga negatif 2 kurang dari y kurang dari 3, y-nya anggota bilangan real. Nah, tinggal kita balik ya, Nak. Oke, di sini kan rumusnya kan fx sama dengan setengah x ditambah 1. Ingat, fx itu boleh kita ganti dengan y. Y sama dengan setengah x tambah 1. Nah, rank-nya kan diketahui. Nah, rank itu kan y, Nak. Y itu rank, berarti ini nih min 2, 3 kan. Nah, kita masukkan nih. Kita masukkan y-nya min 2. Nah, ini kan diketahui ranknya min 2 sampai 3. Kita ambil yang di ujung sini dan ujung kanan saja ya. Berarti y-nya kita ganti dengan min 2 sama dengan setengah x ditambah 1. Ibu balik supaya gampang, kan kita mau cari nilai x-nya ya, mencari asalnya. Berarti setengah x tambah 1 sama dengan min 2. Oke, kita mau cari nilai x-nya. Berarti setengah x 1 yang ini kita pindahkan ke kanan, jadi dikurang 1. Kita dapatkan setengah x sama dengan negatif 2 dikurang 1, negatif 3. Nah, sekarang kita mau cari x-nya. X berarti min 3 dibagi dengan setengah. Atau boleh kita balik, X sama dengan min 3. Nah, pembagian bisa berubah menjadi perkalian dengan catatan ininya dibalik. Berarti min 3 dikali 2/1. Oke, sama dengan berapa? Min 3 kali 2 berarti min 6. Min 6 dibagi 1 kan tetap min 6. Oke, kita dapatkan X-nya atau daerah asalnya itu min 6 ketika ranknya min 2. Oke, sekarang kita ambil ranknya yang 3. Berarti y sama dengan setengah x tambah 1, y-nya kita ganti dengan 3, sama dengan setengah x tambah 1. Nah, berarti seperti tadi ibu putar nulisnya biar gampang. Setengah x tambah 1 sama dengan 3. Kita mau cari nilai x-nya, maka satunya kita pindahkan ke kanan. Berarti setengah x sama dengan 3, satunya pindah ke kanan, jadi dikurang 1. Kita dapatkan setengah x sama dengan 3 kurang 1, 2. Nah, X-nya adalah 2 dibagi setengah. Atau seperti tadi, pembagian berubah menjadi perkalian dengan catatan ininya juga dibalik. Jadi kita dapatkan 2 dikali 2/1. Oke, 2 dikali 2 sama dengan 4. Bagi 1, berarti tetap 4. Berarti kita dapatkan X-nya 4. Nah, bisa kita tuliskan domainnya. Berarti domainnya itu min 6 kurang dari sama dengan, perhatikan di sini min 6, mengapa ada sama dengan? Karena yang menyebabkan dapat min 6 itu adalah min 2. Nah, min 2-nya ada sama dengan. Nah, makanya min 6-nya juga ada sama dengan. Kemudian kurang dari X, kurang dari 4. Nah, 4-nya tidak ada sama dengan. Mengapa? 4-nya kita dapat dari Y sama dengan 3 tadi kan? Nah, 3-nya kan tidak ada sama dengan. Nah, jadi karena 3-nya tidak sama dengan, mengakibatkan yang kita dapatkan 4 juga tidak ada sama dengan. Oke, berarti ini dia domainnya X demikian sehingga negatif 6 kurang dari X kurang dari 4, kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Ibu lupa ya, X anggota bilangan real. X anggota bilangan real. Oke, ini dia domainnya. Baik, soal selanjutnya soal nomor 5. Kita lihat ya, lumayan banyak nih soalnya, Nak. Contoh soalnya. Nah, di sini soalnya nih gambar. Nah, jadi supaya Ibu tidak repot-repot gambar, di sini Ibu tuliskan gambarnya itu di LKS halaman 21 nomor 3A dan 3B. Nih, udah Ibu siapkan LKS-nya. Nih, halaman 21 nomor 3 bagian A dan B. Ini gambarnya, Nak.
Nah, lihat ya, perhatikan gambarnya baik-baik ini. Kita disuruh menentukan nilai F-4 dikurang F2, kemudian F apa namanya ini, prapeta ya, kalau pangkat min 1 prapeta 1 ditambah F4. Perhatikan baik-baik cara menentukannya. Ya, lihat. Nih dia jawabannya nih, Nak. Lihat baik-baik ya cara menentukannya. Untuk mencari nilai F-4, perhatikan. F-4 di sini dia. Min 4-nya itu X di sini. Kalau F-4 ini artinya X-nya min 4. Cari X-nya min 4. Kalian tarik ke grafik, menyentuh grafik, kemudian tarik ke sumbu Y. Ya, jadi X-nya kan min 4, tarik ke grafik, stop, kemudian tarik ke sumbu Y. Ketemu siapa? Min 1. Nah, maka F min 4-nya itu nilainya adalah min 1. Kemudian F2, sama seperti tadi. F2 berarti cari X-nya 2, tarik ke grafik, udah dapat grafiknya, tarik ke sumbu Y. Ketemunya berapa? Min 4. Ibu ulangi ya. F2 itu berarti cari X-nya di 2, tarik ke grafik, sudah nyentuh grafik, tarik ke sumbu Y. Kita dapatkan min 4. Nah, maka nilai dari F2 itu adalah min 4. Ya udah tinggal kita masukkan. Berarti F min 4 itu tadi dapatnya min 1 dikurang F2 itu dapatnya min 4. Berarti min 1, min ketemu min jadi plus 4. Min 1 tambah 4 sama dengan 3. Oke, jadi ini nilai dari F min 4 dikurang F2 dari gambar grafik ini. Ya, oke. Itu soal nomor 5. Oke, kita lanjut yang B-nya. Oh iya, masih ada yang B ya. Bentar ya. Ya, kita lanjutkan yang B, halaman 21 tadi masih yang B-nya. Itu F pangkat min 1 ini artinya prapeta. Kan ada yang pernah di depan Ibu ajarkan. Nah, ya, bentar ya, ini dia. Gini dia, Nak. F pangkat min 1 itu Y itu sama dengan X. Nah, perhatikan. Berarti kalau ini, nah satunya itu Y. Nah, maka hasilnya itu X. Nah, ya perhatikan ya. Kalau F pangkat min 1, 1 ini artinya di Y. Nih, sama dengan X. Nanti kita tarik ke sumbu X. Oke, kita lihat gambarnya. Kita mau cari nilai F pangkat min 1. F pangkat min 1, 1 ya. Oke, F pangkat min 1, 1 cari di Y-nya itu min 1, ini dia. Y-nya itu min 1 di sini. Kita tarik ke Y-nya min 1. Y-nya 1. Y-nya 1. Ini kita tarik ke grafik, mentok, tarik ke X. Ya. Berisik. Dapatnya berapa di sini? Dapatnya min 8. Nah, jadi nilai dari F pangkat min 1, 1 itu adalah min 8. Nah, berarti Ibu ulangi ya, Ibu ulangi. Nah, ini kalau ada pangkat min 1-nya itu. Nah, kalau tadi kan kalau tidak ada pangkat min 1-nya yang di dalam kurung ini kan X. X kita tarik ke grafik, baru kita tarik ke sumbu Y. Nah, kalau ada min 1, ini artinya Y. Berarti kita balik. Ini Y, kita tarik ke grafik, baru kita tarik lagi ke X. Ya, lihat ya, pangkat min 1, 1. Berarti satunya ini Y. Kita cari satunya Y. 1 Y, tarik ke grafik, ketemu grafiknya mentok, kemudian tarik ke X, dapatnya min 8. Nah, makanya nilai dari F pangkat min 1, 1 itu adalah min 8. Nah, sekarang ditambah F4. Nah, karena tidak ada pangkat, berarti ini adalah X. Nah, kita cari X4, tarik ke grafik, mentok, tarik ke sumbu Y, dapatnya min 5. Nah, makanya di sini nilai F4 itu adalah min 5. Jadi ingat kalau ada pangkat minnya, pangkat min satunya yang di dalamnya berarti Y. Berarti tarik ke grafik, tarik ke X.
Kalau tidak ada pangkat min satunya, berarti yang di dalam kurung ini adalah X. Tarik ke grafik, tarik ke Y. Nah, dah. Tadi ini kita udah dapat di gambar, hasilnya itu min 8, yang F4 itu hasilnya min 5. Maka kita tambahkan min 8 tambah min 5 sama dengan min 13 ya. Oke, baik Ibu lanjutkan nomor 6. Ini sama juga, ini masih gambar, maka Ibu juga akan menggunakan LKS. LKS-nya halaman 35 nomor 1. Ini dia. Halaman 35 tuh nomor 1. Nah, sama seperti tadi, cuman tadi kan gambarnya grafik fungsi linier garis lurus. Nah, sekarang gambarnya grafik fungsi kuadrat parabola. Yang ditanyakan berapa nilai F2 ditambah F pangkat min 1 min 3. Nah, kita cari dulu F2-nya. Kemudian kita cari lagi nanti F pangkat min 1 min 3 baru kita tambahkan. Oke. Seperti tadi, kalau tidak ada pangkat berarti yang di dalam kurung adalah X ya. Kalau tidak ada pangkat nih dalam kurungnya berarti ya X, maka X-nya 2. X-nya 2 kita cari. X-nya 2. X-nya 2 kita tarik ke atas di sini ketemu kita ketemu dengan grafiknya, kita tarik ke sumbu Y, dapatnya berapa? 3. F2 berarti X-nya 2, kita tarik ke grafik, ketemu grafik, tarik ke Y, Y-nya jadi dapat berapa? 3. Oke, makanya di sini kita dapatkan F2-nya adalah 3. Nah, sekarang ini ada pangkat negatif satunya. Pangkat negatif 1 min 3. Berarti di sini apa? Min 3 ini adalah Y-nya. Ya, oke, kita cari Y. Kita cari Y min 3. Nah, ini ada 2 nih, Nak. Kalau Y-nya min 3, kita tarik ke sini, ke atas, dapatnya min 2. Nah, kan juga bisa ditarik ke kanan. Nah, jadi untuk Y-nya min 3, pertama kita tarik dulu ke kiri. Tarik dulu ke kiri, mentok ke grafik, naik ke atas, dapatnya min 2. Jadi ada 2 kemungkinan. Berarti di sini dapatnya min 2. Yang ini yang pertama dapatnya min 2. Nah, kita jumlahkan dulu ya. Berarti 3 ditambah negatif 2 berarti sama dengan 1. Nah, sekarang yang ini kita tarik ke kanan. Nah, tadi ini min 3-nya ini tadi yang kita tarik ke kiri dapatnya min 2, udah dapat ya hasilnya. Nah, sekarang kan ada satu lagi. Kalau dia Y-nya min 3, kita tarik ke grafik yang ke kanan, kemudian tarik ke Y dapatnya 5. Maka di sini Ibu tulis atau. Jadi nilai yang ini nih ada 2, bisa min 2, bisa 5. Jadi kalau dia 5, berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8. Sehingga hasilnya ini juga ada 2. Jadi F2 ditambah F pangkat min 1 min 3 itu bisa 1 atau 8. Jadi jawabannya ada 2. Karena tadi di sini bisa ditarik ke kiri, bisa ditarik ke kanan. Oke, ini yang fungsi kuadrat. Yang tadi ini yang fungsi liniernya ya. Oke, baik, itu soal nomor 6. Nomor 7 ini sepertinya Ibu pending dulu ya. Nomor 7 Ibu pending dulu. Kita lanjut nomor 8. Nomor 8 juga ini sengaja Ibu enggak kasih jawaban karena nomor 8, 9, 10 ini udah ada di semester 1. Jadi kalian bisa buka video lagi di semester 1, kalian cari. Ibu kasih petunjuk saja. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 12 itu memotong sumbu x dan sumbu y berturut-turut di titik mana. Kalian tinggal mencari titik potong grafik terhadap sumbu x, berarti apanya yang 0? Y-nya yang 0. Kalau mencari titik potong terhadap sumbu y, berarti apanya yang 0? X-nya yang 0. Udah pernah kita pelajari di semester 1. Silahkan dibuka lagi. Kemudian koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat ini. Koordinat titik balik itu sama juga mencari titik puncak. Nah, mencari titik puncak parabola. Di semester 1 juga udah Ibu kasihkan rumusnya. Silahkan diintip lagi. Kemudian nomor 10, mencari persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat. Sama, ini juga sudah ada dirumuskan dan sudah ada di semester 1. Kalian intip-intip lagi ya video yang semester 1 tentang
parabola ya, tentang parabola. Oke, sekarang kita lanjut nomor 11. Nomor 11 di sini, fungsi kuadrat berikut yang menyinggung sumbu X adalah, nah di sini kan ada fungsi kuadratnya ada 5. Kita disuruh mencari mana fungsi yang menyinggung sumbu X. Nah, di materi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan fungsi kuadrat dilihat dari nilai diskriminan. Masih ingat ya? Kalau diskriminan lebih dari 0, dia memotong di 2 titik. Kalau diskriminan itu sama dengan 0, nah ini dia menyinggung. Kalau diskriminan itu kurang dari 0, dia tidak memotong dan tidak menyinggung. Nah, ini kita disuruh mencari yang menyinggung. Berarti kita fokus ke diskriminan yang sama dengan 0. Kita akan mencari dari 5 buah fungsi ini mana yang diskriminannya sama dengan 0. Berarti itulah yang menyinggung sumbu X. Kita cari satu persatu. Mulai dari yang A ya. Mulai dari yang A. Oke, fungsi yang A itu kan fx sama dengan min x kuadrat dikurang 2. Maka kita tentukan dulu A, B, C-nya. A-nya berarti negatif 1. B-nya 0 karena apa? Karena yang mengandung variabel X di sini tidak ada, berarti B-nya 0. Sedangkan C-nya konstanta yaitu min 2. Oke, kita masukkan ke rumus diskriminan. Oke, syarat menyinggung adalah diskriminannya harus sama dengan 0. Rumus diskriminan diingat lagi, B kuadrat dikurang 4AC. Nah, itu harus sama dengan 0. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. B kuadrat, B kita 0, berarti 0 kuadrat. Dikurang 4 kali A kali C, berarti 4 dikali A-nya min 1, C-nya tadi min 2. Oke, tinggal kita hitung 0 kuadrat 0, min kali min plus kali min lagi jadi min. 4 kali 1 kali 2 8, berarti 0 dikurang 8 itu sama dengan 0 harusnya. Nah, ternyata 0 dikurang 8 hasilnya min 8, tidak sama dengan 0. Berarti diskriminannya itu sama dengan min 8. Min 8 tidak sama dengan 0. Berarti dia tidak menyinggung. Berarti fungsi A tidak menyinggung. Karena diskriminannya kurang dari 0. Kurang dari 0 ini harusnya apa? Tidak memotong dan tidak menyinggung. Oke, kita pindah ke yang B. Fungsi kuadrat yang B itu fx sama dengan min x kuadrat dikurang 9x dikurang 21. Maka A-nya negatif 1, B-nya negatif 9, C-nya negatif 21. Sama seperti tadi kita masukkan ke rumus diskriminan yang ini. Nah, setelah kita hitung-hitung ternyata dapatnya min 3. Nah, min 3 itu juga tidak sama dengan 0. Sama seperti tadi, ternyata diskriminannya itu kurang dari 0. Berarti dia tidak memotong dan tidak menyinggung. Oke, kita pindah ke fungsi yang C. Fungsi yang C itu fx sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 4. Berarti A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 4. Kita masukkan ke diskriminan, rumus diskriminan. B kuadrat berarti min 4 kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Berarti 4 dikali 1 kali 4. Nah, ini min 4 dikali min 4, 16, jadi positif ya. Berarti dikurang 4 kali 1 kali 4, 16. Nah, ternyata 16 dikurang 16 sama dengan 0. Nah, berarti diskriminannya sama dengan 0. Nah, ya udah berarti kita tidak perlu melanjutkan fungsi yang D dan yang E, karena jawabannya ada di C. Karena diskriminannya sama dengan 0, berarti fungsi yang C itu dia menyinggung sumbu X. Oke. Nomor 12, ini nomor 12 ini lumayan panjang ya, lumayan panjang tapi bisa kita selesaikan. Perhatikan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan px kuadrat ditambah p tambah 2x dikurang p ditambah 4. Perhatikan di sini masih ada variabel p-nya. Dia diketahui memotong X di 2 titik. Ingat, memotong sumbu X di 2 titik. Ingat syaratnya apa? Kalau memotong sumbu X di 2 titik, itu diskriminannya lebih dari 0. Nah, pertanyaannya adalah batas-batas nilai P yang memenuhi. Ini agak sulit sedikit soalnya dan agak panjang jawabannya. Nah, kita harus ingat dulu syarat
grafik memotong sumbu X di 2 titik itu nilai diskriminannya harus lebih dari 0. Ini modal kita. Diskriminannya lebih dari 0. Oke, kita cari satu persatu. Tadi kita tuliskan lagi fungsinya fx sama dengan px kuadrat ditambah p tambah 2x dikurang p ditambah 4. Bisa kita ambil kesimpulan A-nya itu sama dengan P. Lihat nih, dia masih berupa variabel. Jadi yang mengandung X kuadrat itu A, yang mengandung X itu B, yang konstanta itu adalah C. Jadi A-nya itu adalah P, B-nya itu adalah ini P tambah 2, konstantanya itu adalah C. Kita masukkan ke rumus diskriminan. Diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Tinggal kita masukkan yang tadi. Berarti diskriminan sama dengan B kuadrat. B kita P tambah 2 dikuadratkan. Kemudian dikurang 4 kali A kita P berarti 4P dikali C. C kita ini ibu kurung ya karena di sini negatif. Min 4 tambah min P tambah 4. Oke, kita operasikan. Ini kita tuliskan ulang, yang ini kita kalikan nih. Min dikali min jadi plus 4P dikali P berarti kan 4P kuadrat. P-nya ada 2. Jadi 4P kuadrat. Nah, yang ini min 4 dikali positif 4. Perhatikan ini ada P-nya. Min 4P dikali dengan 4. Berarti kan min 4 kali 4 16. Berarti min 16P. Nah, yang ini kita uraikan. P tambah 2 kuadrat. Ibu pakaikan cara cepat. P dikuadratkan P kuadrat. Ingat ada caranya yang kemarin semester 1 udah pernah kita bahas. Kalau tidak bisa cara cepat, kalian mau tidak mau pakai dikalikan pelangi. P tambah 2 dikali P tambah 2 gini. P tambah 2 kalian kalikan pelangi P tambah 2. Jadi gini, ini kali ini kali ini, kemudian ini kali ini kali ini kan. Nah, tapi Ibu pakaikan cara cepat, kalian pasti ingat P kuadrat itu P kuadrat. Nah, 2 kali P kali 2. 2 kali P, 2P, 2P kali 2, 4P. Nah, baru ini 2 dipangkatkan 2, 4. Nah, lebih cepat kan? Nanti kalau kalian pakai ini, kalikan pelangi seperti ini, hasilnya pasti juga sama seperti ini. Oke, yang ini Ibu lanjutkan, 4P kuadrat dikurang 16P. Ibu ulangi ya yang ini ya. P tambah 2 kuadrat, mau cara cepatnya itu P dikuadratkan P kuadrat. Kemudian 2 kali P, 2P. 2P kali 2, 4P. Nah, baru ini P dikuadratkan 4. Oke. Nah, sekarang yang sama-sama kuadrat kita gabung. Ada 1P kuadrat ditambah 4P kuadrat. Berarti kan sama dengan 5P kuadrat. Yang sama-sama punya P kita gabung juga. Plus 4P dikurang 16P. Berarti kan masih ada negatif 12P. 4 dikurang 16. Berarti kan negatif 12P. Konstantanya 4. Oke. Nah, tadi syaratnya kalau dia memotong di 2 titik, diskriminannya lebih dari 0. Nah, diskriminan kita ini masih berupa variabel. Masukkan saja, berarti 5P kuadrat dikurang 12P tambah 4, nah ini lebih dari 0. Nah, ini kita faktorkan. Ingat lagi difaktorkan, SMP udah pernah juga. Nah, ini agak sulit karena apa? Karena A-nya ini bukan 1. A-nya bukan 1, jadi kita harus pakai bantuan tabel. Di sini Ibu buatkan di catatan di sini. Jadi cara mencari pemfaktoran atau memfaktorkan 5P kuadrat dikurang 12P ditambah 4. Kalian kalikan 5 kali 4 itu 20. Oke, 20-nya taruh di sini, kemudian yang min 12-nya taruh di sini. Nantinya ini hasil perkalian, ini hasil penjumlahan. Nah, kalian cari dua buah bilangan yang dikali dia 20, yang ditambah dia negatif 12. Oke, yang cocok kan min 2 dan min 10. Kita cek ya. Min 2 kali min 10. Min kali min jadi plus. 2 kali 10, 20. Nah, sekarang kalau kita tambahkan, negatif 2 ditambah negatif 10. Benar tidak negatif 12? Benar ya. Jadi ditambah dia negatif 12 dikali dia 20. Berarti min 2 dan min 10.
Oke, kalau kurang paham kalian bisa mengulang atau membuka lagi materi SMP ya. Semester 1 kemarin pun Ibu udah pernah ajarkan juga. Oke, kalau gitu kita ambil karena di sini 5P soalnya kita tulis 5P, 5P, 5P. Tinggal kita ambil min 2, berarti ini min 10. Kemudian salah satu dari ini harus kita kalikan dengan kebalikan dari 5. Kebalikan dari 5 adalah 1/5. 1/5-nya ini kalian boleh pilih, boleh kalian kalikan di belakang, boleh kalian kalikan di depan. Pilih yang tidak menimbulkan pecahan. Nah, kalau kalian kalikan di depan, sini akan menimbulkan pecahan. Kalau 1/5 dikali 5, betul 1. Tapi ketika 1/5 dikali dengan min 2, hasilnya kan min 2/5, ada pecahan. Nah, makanya 1/5-nya Ibu kalikan di belakang saja. Jadi yang di depan tidak usah dikali 1/5, tapi yang di belakang saja yang dikali dengan 1/5. Berarti 5P dikurang 10 kita kalikan 1/5. Ini kalau kita kalikan kan dicoret nih, tinggal P. Nah, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, ini yang Ibu maksud. Jadi tidak menimbulkan pecahan. Oke, kita dapatkan faktornya, kita pindahkan ke sini. Ini dia. Jadi ini difaktorkan jadi ini, dapat ini dari sini yang tadi ini. Nah, taruh sini ya. Nah, lebih dari 0. Nah, sekarang kita akan mencari pembuat nolnya. Untuk mencari pembuat nolnya berarti harus kita sama dengankan dengan 0. Kita ambil satu persatu. 5P dikurang 2 sama dengan 0, berarti 5P sama dengan 0. Min 2-nya pindah ke kanan jadi plus 2. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Berarti P-nya sama dengan 2/5. Kemudian yang satunya P dikurang 2 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 0. 2-nya pindah ke kanan, berarti ditambah 2. 0 tambah 2 sama dengan 2. Berarti P-nya sama dengan 2. Oke, belum selesai sampai di sini. Kita masukkan dulu ke garis bilangan. Antara 2/5 dengan 2, lebih kecil siapa? Lebih kecil 2/5, makanya 2/5-nya di sebelah kiri, 2-nya di sebelah kanan. Kita uji titik 0 sama ya, semester 1 udah pernah uji titik 0. Titik 0 itu ada di daerah mana? Daerah sini ya, 0 ya. 0-nya ada di sini, kita masukkan 0-nya ke sini. Berarti 5 kali 0, P-nya diganti 0. 5 dikali 0 dikurang 2, kemudian dikali dengan 0 dikurang 2. Nih, lihat nih. 5 dikali 0 dikurang 2, dikali dengan 0 dikurang 2. 5 kali 0, 0, 0 dikurang 2, min 2, 0 dikurang 2, min 2. Min 2 kali min 2, jadi plus 4. Nah, berarti daerah yang ada 0-nya nih, nilainya plus. Kemarin Ibu bilang apa? Selalu selang-seling. Kalau di sini plus, berarti sini min, di sini plus. Nah, kita ambil daerah yang mana? Karena mintanya lebih dari 0, berarti ambil daerah positif. Nih, daerah positif yang kita ambil. Nah, inilah dia penyelesaiannya. Tinggal kita lihat nilai P-nya itu berarti kurang dari 2/5. Nah, ini intervalnya kosong karena tidak ada sama dengan. Nah, ini yang pertama berarti P-nya karena di sebelah kiri, berarti P-nya itu nilainya kurang dari 2/5. Karena daerah penyelesaiannya tidak bersatu, maka kita pakai kata-kata atau. Atau P-nya, nah lihat nih, di sebelah kanan 2 kan, berarti lebih dari 2. Jadi batas-batas nilai P-nya adalah P kurang dari 2/5 atau P lebih dari 2. Oke. Baik, Ibu lanjutkan soal yang nomor 13. Nomor 13 ini udah mulai masuk ke fungsi rasional. Di sini karena mengenai gambar juga, jadi Ibu lihatkan di LKS halaman 48 nomor 1. Ini dia. LKS halaman 48 nomor 1. Pertanyaannya sama, untuk menentukan nilai dari F0 ditambah F pangkat min 1, 1. Seperti yang tadi fungsi linear dan fungsi kuadrat juga sama. Oke, sama. Ini fungsi rasional. Kalau kita cari F0, berarti X-nya 0. X-nya 0, tarik ke grafik, ketemu di sumbu Y-nya berapa? 2. Maka F0-nya sama dengan 2. Nih, maka F0-nya 2. Kemudian kita akan mencari F pangkat min 1, 1. Ingat kalau ada pangkat min 1 berarti ini Y. Satunya itu adalah Y.
Berarti kita cari 1 itu adalah Y, maka kita tarik ke kiri dan tarik ke kanan. Kalau tarik ke kiri, ketemu grafik, tarik lagi ke sumbu X, ketemunya berapa? Min 1. Ibu ulangi ya. Y-nya 1, Y-nya 1, tarik ke kiri, mentok ke grafik, tarik ke sumbu X, ketemunya min 1. Nah, maka di situ nilai dari F pangkat min 1, 1, yang pertama adalah negatif 1. Kita hitung dulu ya. 2 tambah negatif 1 sama dengan 1. Nah, sekarang yang ini kita tarik ke kanan. Kita tarik ke kanan, ketemunya apa? Lihat. Y1 kita tarik ke kanan, mentok ketemu grafik, tarik ke sumbu X, ketemunya berapa? Ketemunya 3. Nah, maka nilainya ada 2, bisa min 1, bisa 3. Makanya Ibu tuliskan atau di sini. Jadi nilai F pangkat min 1, 1 itu bisa min 1, bisa 3. Nah, kalau dia 3 berarti hasilnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Sehingga nilai ini ada 2 juga. Bisa 1, bisa 5. Oke, kita lanjut nomor 14. Nomor 14 masih menggunakan LKS karena gambar juga. LKS halaman 49 nomor 7. Halaman 49 nomor 7. Nah, di sini Ibu tidak memakai pertanyaan ini ya. Ibu hanya meminjam gambarnya saja. Nah, kalau dari gambar ini, kalian disuruh menentukan asimtot datar dan asimtot tegak. Ingat, kalau asimtot datar itu yang datar, yang tidak pernah dipotong oleh grafik. Kalau asimtot tegak itu yang tegak, yang tak pernah dipotong oleh grafik. Bisa kita lihat di sini, kalau asimtot datarnya, ini yang tidak dipotong oleh grafik kan ini, nak. Ya kan? Nah, itu di Y sama dengan 2. Maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Kemudian kita cari asimtot tegak. Asimtot tegaknya itu berarti yang tegak, yang tidak dipotong oleh grafik. Kalau kita perhatikan ini ya, dia hanya mendekati saja, tidak akan pernah dipotong oleh grafik. Yaitu di mana? Di X sama dengan 1. Berarti ini disebut asimtot tegak. Jadi asimtot tegaknya adalah X sama dengan 1. Nah, dari gambar nomor 7 ini, Ibu tidak ngambil pertanyaan di LKS, Ibu hanya pinjam gambar. Nah, pertanyaannya di sini, tentukanlah asimtot datar dan asimtot tegaknya. Nah, itu udah Ibu tuliskan. Asimtot datarnya Y sama dengan 2, asimtot tegaknya X sama dengan 1. Asimtot datarnya ini yang tak pernah dipotong grafik, berarti Y sama dengan 2. Asimtot tegaknya ini yang tak pernah dipotong oleh grafik, yaitu X sama dengan 1. Oke, selanjutnya nomor 15. Nomor 15 gampang, udah ada pernah contoh nih di materi. Tentukan asimtot tegak dari fungsi rasional berikut. Nih, fungsi rasionalnya ini. Untuk mencari asimtot tegak, ingat saja ambil penyebut. Penyebutnya adalah 3x dikurang 6. Kemudian cari pembuat nol fungsi penyebut. Nah, caranya adalah 3x min 6 sama dengan 0. 3x sama dengan 6-nya pindah ke kanan jadi 6. Berarti x sama dengan 6 dibagi 3. X sama dengan 2. Nah, inilah asimtot tegak. Nah, kalau mau mencari asimtot datar, tentukan asimtot datar dari fungsi rasional ini. Ingat, asimtot datar itu yang pertama kita cari koefisien X pembilang. Ini kan pembilang, ini penyebut. Nah, koefisien X pembilangnya adalah min 4. Nih dia. Ini kan pembilang nih. Koefisien X-nya berapa? Min 4. Nah, kemudian kita cari koefisien X penyebut. Ini kan penyebut nih. Koefisien X-nya berapa? Min 2. Nah, jadi kita dapatkan koefisien X pembilang sama dengan min 4. Koefisien X penyebutnya sama dengan min 2. Nah, asimtot datar itu adalah Y sama dengan koefisien X pembilang dibagi koefisien X penyebut. Jadi kita dapatkan Y sama dengan min 4 dibagi min 2. Yaitu kita dapatkan Y sama dengan 2. Nah, inilah dia asimtot datarnya. Oke, itu beberapa contoh dari materi kita di bab 1. Ibu tidak akan ngasih soal latihan lagi, tapi nanti langsung di ulangan harian. Jadi tolong dipelajari soal-soal ini, mungkin akan keluar di ulangan harian, hanya ganti angka saja, model soalnya sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.